Di negeri Sam yang diberkahi, setelah era kenabian berlalu, muncullah bintang-bintang ilmu yang cahayanya menerangi generasi demi generasi. Salah satu bintang paling terang itu adalah Abu Idris Al-Khawlani, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Nama aslinya adalah Aidzullah bin Abdullah. Beliau bukan sekadar perawi hadis, tapi seorang penjaga sunnah, teladan dalam akhlak, dan benteng ilmu di tanah Syam. Abu Idris tumbuh di masa yang sangat istimewa. Beliau lahir setelah Rasulullah wafat, namun udara di sekitarnya masih dipenuhi aroma kenabian. Mengapa? Karena Syam saat itu menjadi rumah bagi sahabat-sahabat besar Nabi. Bayangkan, di kota yang sama hidup figur-figur mulia seperti Muadz bin Jabal, Ubadah bin Samit, Abu Darda, dan Bilal bin Rabah. Abu Idris tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Beliau mendatangi majelis mereka, duduk bersimpuh, dan menyerap ilmu langsung dari sumbernya yang paling murni. Hubungan beliau dengan Muadz bin Jabal sangatlah mendalam. Abu Idris bukan hanya seorang murid biasa, melainkan pewaris sejati manhaj ilmu Muadz di Syam. Dari Muadz, beliau belajar sebuah prinsip yang kokoh, selalu mendahulukan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Inilah yang membuat fatwa-fatwa Abu Idris begitu tenang, kuat, dan jauh dari pemikiran yang menyimpang. Beliau mewarisi pondasi ilmu yang lurus. Majelis ilmu Abu Idris Al-Khawlani adalah cerminan dari kepribadiannya. Di sana tidak ada ruang untuk obrolan kosong atau perdebatan sia-sia. Majelisnya hening, penuh fokus, dan syarat dengan adab. Jika ada yang berbicara tanpa dasar ilmu, Abu Idris akan menegurnya, bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan ketegasan seorang guru yang memahami betapa sakralnya ilmu agama. Baginya, ilmu bukanlah hiburan, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijaga kemurniannya. Keseriusan dalam menuntut ilmu ini beliau imbangi dengan kesungguhan dalam beribadah. Abu Idris adalah seorang ahli qiyamul lail, malam-malamnya dihidupkan dengan munajat kepada Allah. Puasa sunnah menjadi kebiasaannya. Beliau memahami sebuah hakikat penting. Ilmu tanpa ibadah akan menjadi kering dan kehilangan ruh, sementara ibadah tanpa ilmu bisa tersesat dalam kebodohan. Keduanya harus berjalan beriringan, seperti dua sayap yang membawa seorang hamba terbang menuju keridhaannya. Ada sebuah kisah yang begitu menyentuh, yang menunjukkan betapa hidup imannya. Suatu ketika, saat meriwayatkan sebuah hadis dari gurunya, Muadz bin Jabal, tentang orang-orang yang saling mencintai karena Allah, Abu Idris tiba-tiba berhenti berbicara. Hadis itu menyebutkan bahwa mereka akan mendapatkan naungan istimewa dari Allah di hari kiamat. Saat itu, air mata beliau mengalir deras. Beliau menangis. Ini bukan tangisan sandiwara, melainkan getaran jiwa yang merindukan cintanya. Itu adalah bukti bahwa ilmu yang beliau sampaikan telah meresap jauh ke dalam sanubarinya. Ketegasan beliau tidak hanya di majelis ilmu, tapi juga di hadapan penguasa. Abu Idris tidak pernah takut kehilangan kedudukan atau pengaruh. Jika beliau melihat sebuah penyimpangan dari penguasa, beliau akan maju untuk menasihati. Namun, lisannya terjaga dari caci maki atau hujatan. Beliau menyampaikan nasihat dengan dalil yang kuat dan adab yang mulia, bukan dengan luapan emosi. Inilah yang membuat beliau begitu dihormati, bahkan oleh orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Wibawanya lahir dari kebenaran yang beliau bela. Setelah generasi sahabat di Syam berpulang, Abu Idris Al-Khawlani menjadi rujukan utama bagi umat. Beliau adalah mercusuar ilmu yang cahayanya dicari dari berbagai penjuru. Murid-muridnya sangat banyak, dan mereka inilah yang kemudian melanjutkan estafet dakwah, menyebarkan ilmu yang bersih ini ke berbagai wilayah. Riwayat-riwayat dari beliau tercatat abadi dalam kitab-kitab hadis besar seperti Sahih Bukhari dan Muslim. Seluruh ulama hadis sepakat bahwa beliau adalah seorang perawi yang sikah, artinya sangat terpercaya, memiliki hafalan yang kuat, dan akidah yang lurus. Sekitar tahun 80 Hijriah, Abu Idris Al-Khawlani wafat. Beliau tidak meninggalkan warisan berupa tumpukan harta atau jabatan yang tinggi. Warisan terbesarnya jauh lebih berharga dari itu semua. Beliau mewariskan sebuah tradisi ilmu yang bersih, majelis yang penuh adab, dan keteladanan tentang bagaimana seharusnya seorang alim hidup. Ilmunya menyala, lisannya jujur, dan hatinya senantiasa takut kepada Allah. Beliau adalah penjaga ilmu sejati di tanah Syam. Kisah Abu Idris Al-Khawlani mengajarkan kita bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita bisa meneladani semangat dan keikhlasan beliau dalam mencari ilmu dan mengamalkannya. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dari jejak para ulama salaf. Sampai jumpa di video berikutnya.